Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak ibu, hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Kemarin kita sudah belajar tentang pengetahuannya dalam mengenal pengertian, ciri-ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan kalimat utama dan juga menentukan ringkasan dari teks yang dibaca. Nah, anak ibu, kamu perlu tahu nih apa itu kompetensi dasarnya. Yang pertama, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Ini adalah kompetensi dasar keterampilannya. Kemudian anak ibu, untuk indikatornya 4.1 menentukan kalimat utama dari setiap paragraf, dan yang kedua menentukan ringkasan dari teks yang dibaca. Nah, anak-anak ibu perlu tahu apa itu kalimat utama, ya. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Anak-anak ibu, bahwa kalimat utama juga adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri dan kalimat yang utuh, ya. Letak kalimat utama itu ada 3. Yang pertama di awal atau sering disebut deduktif, kemudian kalimat utama di akhir disebut induktif, yang ketiga kalimat utama di awal dan di akhir disebut campuran. Cara menentukan kalimat utama, yang pertama kamu wajib membaca keseluruhan teks dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang kedua, tentukan ide pokok di antara kalimat-kalimat tersebut, ya. Yang ketiga, kalimat memuat ide pokok itu disebutlah dengan kalimat utama. Baik anak ibu, kita lanjut. Langkah-langkah dalam menentukan kalimat utama di awal dan juga kalimat utama di akhir. Yang pertama, kalimat utama di awal atau deduktif, caranya kita harus melihat dulu ciri kalimat keduanya. Apakah ada menggunakan repetisi atau pengulangan kata? Ya, pada kalimat kedua. Yang kedua, terdapat kata rujukan. Kata rujukan ini adalah kata tunjuk, menggunakan kata seperti ini, itu, tersebut, ya. Kemudian terdapat kata ganti orang. Apakah di dalam teks itu ada menggunakan kata ganti orang seperti ia, mereka, nya, kamu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, langkah-langkah menentukan kalimat utama di akhir, caranya adalah lihat kalimat paling belakang. Biasanya ini terdapat simpulan, ya, baik itu simpulan konjungsi maupun simpulan penegasan. Kalau dia simpulan konjungsi antar kalimat, misalnya ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Kalau dia simpulan penegasan, misalnya ada menggunakan pada demikian, jadi, atau bahkan. Baik anak ibu, paham sampai situ? Ibu yakin kalian pasti paham, ya. Kita lanjutkan. Mari kita baca teks berikut dengan baik. Pendidikan karakter. Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, perkataan, dan perbuatan. Perbuatan atau perilaku manusia tersebut berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Paragraf kedua, kamu perhatikan, pendidikan karakter penting bagi pelajar. Pendidikan karakter tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan sosial. Peserta pendidikan karakter tidak hanya anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Pendidikan karakter penting bagi pelajar karena berguna untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sudahkah kalian menyadarinya? Baik anak ibu, mari kita tentukan kalimat utama pada teks yang sudah kita baca ini, ya. Kira-kira anak ibu tahu tidak di mana letak kalimat utamanya? Ya, paragraf 1 kalimat utamanya ada di awal, ya, atau deduktif.
Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Kita coba apakah ada menggunakan pengulangan kata atau repetisi, yaitu kata karakter ya. Karakter ini juga ada di kalimat pertama ya. Baik anak-anak Ibu. Kemudian kalimat kedua, ketiga itu termasuk ke dalam jenis kalimat penjelas ya. Kalimat yang isinya merupakan penjelasan atau uraian ya yang lebih detail ya dari kalimat utama. Begitu ya. Kemudian paragraf kedua yang menjadi kalimat utamanya adalah, iya betul sekali. Ini dia ya, pendidikan karakter penting bagi pelajar. Mana di situ menggunakan kata repetisi nak? Yaitu kata pendidikan karakter. Di sini juga pendidikan karakter. Maka ya, yang menjadi letak kalimat utama di awal adalah ini ya, deduktif. Kalau kalimat berikutnya ini sebagai kalimat penjelas. Oke, paham ya nak ya? Nah, ini dia penjelasannya. Berikutnya meringkas teks deskripsi. Ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, singkatan cerita. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu teks. Ringkasan memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Langkah-langkah meringkas. Yang pertama, membaca secara cermat seluruh teks. Yang kedua, tentukan kalimat utama masing-masing paragraf. Yang ketiga, menyusun kalimat utama atau gagasan pokok menjadi satu paragraf dalam kurung ringkasan teks. Yang ketiga, catat dan baca kembali, kemudian sunting atau perbaiki jika ada kesalahan. Nah, rangkuman dari teks yang tadi sudah kita baca tentang pendidikan karakter adalah kita gabungkan ya, kalimat utama di awal dan juga kalimat utama di paragraf, kalimat utama di awal paragraf yang pertama, kemudian kalimat utama di paragraf kedua. Jadinya adalah karakter adalah kunci keberhasilan individu yang penting bagi pelajar. Inilah yang menjadi rangkuman dari teks pendidikan karakter. Oke, kita lanjutkan. Berikut adalah contoh teks untuk kita tentukan kalimat utama di akhir ya. Kini batik mulai mendunia. Batik selalu dicari dan dijual di pasar lokal dan internasional. Batik sungguh menginspirasi setiap orang. Daya tarik batik tidak hanya terletak dalam proses pembuatannya. Motif batik juga ikut meramaikan pasaran. Dengan demikian, proses membatik dan motif batik menjadi tolak ukur bagi konsumen. Warna batik juga memiliki daya pikat yang cukup tinggi. Pada awalnya, batik hanya terdiri satu warna. Di Jawa Barat, warna yang paling populer putih merah tua dan putih biru tua. Cirebon terkenal dengan batik Megamendung. Batik Solo terkenal dengan warna batik Sogan atau coklat putih. Batik Yogyakarta terkenal dengan warna hijau putih. Nah, anak-anak Ibu, mari kita tentukan di mana kalimat utamanya ya. Apakah di awal, di akhir atau campuran? Ya, anak-anak Ibu, paragraf 1 ini kalimat utamanya ada di akhir paragraf ya, atau induktif. Yaitu dengan demikian proses membatik dan motif batik menjadi tolak ukur bagi konsumen. Coba kita perhatikan kalimat yang ketiga ya. Ini dia. Daya tarik batik tidak hanya terletak dalam proses. Di sini dikatakan proses pembuatannya, di sini juga ada prosesnya ya, proses pembuatan batik. Kemudian ada juga tolak ukur ya, tolak ukur bagi konsumen. Tolak ukur ini adalah yang menjelaskan warna. Ini dia ya. Maka yang menjadi pokok ya, atau yang menjadi ide pokok dalam paragraf 1 adalah proses. Dengan demikian proses membatik dan motif batik menjadi tolak ukur bagi konsumen. Sedangkan kalimat yang di atasnya ini adalah sebagai kalimat penjelas ya, sebagai kalimat penjelas. Kemudian kalau paragraf kedua ya, di sini kalimat utamanya terletak di awal paragraf ya.
yaitu warna batik juga memiliki daya pikat yang cukup tinggi. Ya, inilah yang menjadi pokok yang menjelaskan kalimat berikutnya. Ya, inilah kalimat penjelasan yang menjelaskan lebih detail tentang warna, ya, yang menjelaskan tentang warna batik pada daerah-daerah tertentu. Ya, jangan lupa nak, kalau ada kata dengan demikian, ini sudah termasuk ke dalam penentuan kalimat utama di akhir karena terdapat simpulan penegasan. Baik, paham ya nak ya? Kita lanjutkan. Ringkasannya apa ya? Ringkasannya adalah tadi ibu katakan kalau mau menuliskan ringkasan gabungkan ya kalimat utama dari setiap paragraf. Maka yang tepat pada pilihan berikut adalah C. Daya tarik batik meliputi proses pembuatan motif dan warna. Nah, ini gagasan pokok paragrafnya nak, bisa dibaca. Nah, sekian dan terima kasih anak-anak ibu. Demikianlah penjelasan dari ibu. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa kamu ingat. Ibu memperbolehkan kamu untuk membaca buku referensi lainnya, yaitu buku bahasa Indonesia ya, buku bahasa Indonesia, atau melihat referensi lain dari internet. Baik anak-anak ibu, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa.